Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan kisah Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam adalah nenek moyang kita semuanya, ya. Kalau orang selalu ingin bercerita tentang nenek moyangnya, membanggakan nenek moyangnya, maka inilah nenek moyang seluruh manusia. Adam adalah Abul Bashar, ya, bapak dari seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Adam dalam Al-Qur'an dalam banyak surat. Allah ulang-ulang, ya. Allah ulang-ulang kisah penciptaan Adam, bagaimana Adam digoda oleh iblis, dan yang lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Adam adalah kisah yang penting sehingga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk mengambil faedah dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Nabi Adam dan hikmah-hikmah dari kisah-kisah tersebut. Karena ternyata kalau kita paham tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah berkaitan dengan masalah akidah. Bahkan kita bisa membantah pemahaman akidah yang menyimpang yang dimiliki oleh sebagian agama atau sebagian aliran, ya, yang bertentangan dengan kisah Nabi Adam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik, kita akan mulai cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah datang setelah malaikat dan jin, ya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum Nabi Adam sudah ada malaikat dan jin. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikah, ya. Allah menciptakan khuliqatil malaikati min nur. Khuliqatil malaikah min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqatil jan mimari jinnar, mimari jiminnar. Wa khuliqal jan min marijin minnar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Kemudian Allah mengatakan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan. Itu dari tanah. Dalam kurung dari tanah. Nah, ini kata para ulama bahwasanya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah malaikat. Ini yang pertama, malaikat. Yang kedua baru Allah ciptakan jin. Yang ketiga baru Allah ciptakan Adam, manusia. Jadi dari sini kita tahu sebelum Adam diciptakan sudah ada malaikat dan sudah ada apa? Sudah ada jin. Oleh karenanya ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, sudah ada malaikat dan jin. Dan di antara jin ada siapa? Ada iblis. Ada iblis. Apa komandannya jin? Jadi, dan Allah kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Adam waktu mau diciptakan Allah kabarkan kepada malaikat dan jin, ya, yang ada waktu itu. Allah mengatakan, "Wah, sungguhnya aku akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi." Apa maksudnya khalifah? Khalifah itu secara bahasa Arab yaitu man yakhlufu man qablahu, yaitu yang menggantikan posisi yang sebelumnya.
Ya. Maksudnya khalifah di sini bukan artinya penguasa, tetapi dia pengganti sebelumnya. Ini isyarat seakan-akan bahwasanya ada makhluk sebelum manusia yang tinggal di bumi. Ada makhluk yang sebelum Adam tinggal di atas muka bumi. Sebenarnya mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya sebelum Adam tinggal di atas muka bumi ada jin. Ada jin tinggal di atas muka bumi. Oleh karena tatkala Allah mengatakan Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan ya Rabb kami makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan sementara kami telah bertasbih kepada engkau, memujimu dan mensucikanmu. Jadi malaikat bertanya, ya. Ya. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan ciptakan di atas menumpahkan darah? Seakan-akan malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau menginginkan makhluk yang beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu, kami sudah cukup. Kami wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa mensucikanmu. Terus apa yang kami kalau hanya sekedar ibadah kami sudah cukup, ya. Timbul pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwasanya Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah, ya. Ya, dari mana malaikat tahu? Adam akan dan keturunannya akan merusak di atas muka bumi. Maka ada beberapa pendapat, di antaranya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang pertama mengatakan ilham dari Allah. Ilham dari Allah kepada malaikat. Ada yang mengatakan Allah sudah mengkabarkan sebelumnya. Kepada malaikat sebelumnya. Ya. Namun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang pengkabaran tersebut, tapi kita tahu dari konteks ayat tersebut bahwasanya Allah telah mengabarkan kepada malaikat. Atau yang ketiga, ya, malaikat mengkiaskan manusia dengan jin. Dengan jin yang sebelumnya sudah pernah di bumi, yang sebelumnya sudah ada di bumi. Itu yang keempat, ya. Mafhum mukhalafah, ya. Mafhum mukhalafah. Artinya apa? Maksudnya malaikat tahu makhluk tersebut atau manusia memiliki hawa nafsu, memiliki nafsu dan bisa membangkang beda dengan malaikat. Ini di antara pendapat ulama. Jadi maksudnya malaikat tahu, malaikat la ya'suna Allah ma amar. Sifat malaikat tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia, malaikat tahu tidak demikian. Nah, kalau manusia tidak seperti malaikat, maka otomatis dia akan terjerumus dalam maksiat. Kalau dia sudah terjerumus dalam maksiat, suatu saat dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Inilah beberapa pendapat. Pendapat yang ketiga, malaikat mengkiaskan manusia dengan jin. Artinya sebelum Adam tinggal di muka bumi ada jin tinggal di muka bumi. Allah kirim mereka tinggal di bumi, tapi ternyata mereka bertengkar, mereka bertikai, saling membunuh di atas mereka, sesama mereka. Maka malaikat mengkiaskan. Kalau begitu manusia juga demikian. Karena sama-sama antara manusia dengan jin sama-sama punya sifat potensi untuk bermaksiat. Ya, sama-sama memiliki potensi untuk bermaksiat. Kalau begitu, apa yang terjadi pada jin bisa terjadi juga pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua di antara pendapat para ulama tentang malaikat tahu dari mana kok manusia akan melakukan kerusakan. Kemudian poin berikutnya, ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui.
Jadi ada hikmah yang Allah tidak beberkan di situ. Allah bilang cukup aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ada Allah rahasiakan hikmah. Malaikat pun tidak ngerti. Ya para ulama mengatakan maksudnya mereka mencoba mencari tahu maksudnya bahwasanya di manusia meskipun ada yang melakukan kerusakan tapi di sana ada orang-orang hebat, ada para anbiya, ada para mursalin, para rasul, kemudian ada wanita-wanita soleha, ada orang-orang yang dermawan, ya ada orang yang berjuang, ada orang yang berjihad, banyak. Sehingga meskipun ada orang-orang yang bermaksiat tapi di antara mereka ada orang-orang yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana mereka berjuang ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tapi kita katakan kita enggak tahu, itu hanya sekedar hikmah yang ingin disampaikan oleh para ulama. Taib. Kemudian kita lanjutkan setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, ya. Maka Allah menjelaskan tentang proses penciptaan Adam. Proses penciptaan Adam. Adam alaihissalam. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adam alaihissalam diciptakan dari dua unsur, dari dua madah, ya. Dari dua unsur. Yang pertama adalah tanah. Yang kedua adalah air. Dari tanah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, ya. Inna mathala Isa, sungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam kamathali Adam, sama seperti Adam. Bahkan Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Ini bantahan kepada Nasrani yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Maka kalau Nabi Isa Tuhan tidak punya bapa, maka Adam alaihissalam lebih spesial, tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa seperti Adam. Khalaqahu min turab. Kata Allah, khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kata Allah, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu min Adam wa Adamu min turab." Wa Adamu min turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tercipta dari Adam dan Adam dari mana? Dari tanah. Ini proses Adam dari tanah. Kemudian wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan, dalam surat Al-Furqan, dari air kata Allah, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan dari air manusia, yaitu Adam alaihissalam. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan manusia itu banyak dengan apa? Bernasab-nasab, wasihran, dengan pernikahan-pernikahan, maka menjadi banyak. Di sini Allah menunjukkan Allah menciptakan Adam juga dari air. Dari air. Dan Allah mengatakan waja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Kami ciptakan dari air segala kehidupan. Baik. Tanah yang dijadikan untuk menciptakan Adam dari mana? Tanah tersebut min adimil ardi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqa Adam min thalathi turab. Min thalathi turabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam diciptakan dari 3 tanah. Tanahnya apa? Dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khuliqa Adam min thalatha turabat. Ya. As-sauda wal bayda wal khadra, kalau tidak salah, ya. Sauda wal bayda wal khadra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam diciptakan dari 3 tanah, tanah hitam, tanah putih, sama tanah hijau.
Ya, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian datang dalam riwayat Ibnu Abbas ya, dengan sanad yang sahih mauquf ya, diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbani dalam Al-Azamah, kemudian diriwayatkan juga dalam kitab At-Taimi dalam Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah dan juga Al-Baihaqi ya. Bahwasanya Adam diciptakan ya dari min adimil ard. Min adimil ard kata Ibnu Abbas. Adam diciptakan dari min adimil ard. Min adimil ard. Apa adim? Adim itu maksudnya permukaan bumi, dataran bumi. Adim wajhil ard. Makanya Adam dinamakan Adam diambil dari kata ini adim. Adim itu maksudnya dataran bumi. Maka kata Ibnu Abbas diciptakan dari tanah yang putih, yang hitam, yang merah ya. Kemudian yang hijau, dari tanah yang lembut, dari tanah yang keras ya. Dengan berbagai macam tanah. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan kau bisa lihat itu semuanya dalam anak-anak Adam. Maka anak Adam bermacam-macam ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau enggak? Ada yang macam-macam, kemudian ada yang keras, ada yang lembut. Semuanya karena unsurnya dari tanah semuanya. Allah ambil dari berbagai macam model tanah, jadikan sumber penciptaan siapa? Adam. Karena bumi ada dulu sebelum Adam. Faham? Paham tidak? Baik. Jadi kita tahu Adam diciptakan dari tanah dan dari air. Nah, air plus tanah, air, tanah plus air ya. Tanah plus air menjadi sama dengan atin. Tin. Atin itu adalah air tanah yang bercampur dengan apa? Dengan air. Itu namanya tin. Tidak dikatakan kalau hanya tanah saja tidak disebut tin, kalau air saja tidak disebut dengan tin. Tetapi air yang bercampur tanah itu namanya atin. Inilah proses penciptaan Adam. Ya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, iblis berkata, ya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Kata iblis, wahai ya Allah, ngapain aku sujud kepada Adam? Kau ciptakan Adam, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Berarti Adam diciptakan dari apa? Dari tin. Tin itu tanah yang basah. Tanah yang basah. Setelah tin jadi tin, ya. Kemudian Allah sebutkan juga tin tersebut menjadi disifati dengan min tinin lazib. Min tinin lazib. Yaitu yang lengket. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas. Tin tersebut lengket sifatnya, lazib, melengket. Ya. Setelah tin tersebut melengket, ya, Allah biarkan tin tersebut sehingga menjadi hamain masnun. Hamain masnun. Apa itu hamain masnun? Didiamkan sampai berubah warnanya, berubah warna dan bau. Jadi bau dan bau. Dan berbau. Sebagaimana berkata Ibnu Abbas, masnun maksudnya hamain masnun yang muntin, yaitu tanah tersebut dibiarkan dalam waktu yang Allah kehendaki jadi bau, setelah itu Allah bentuk. Setelah itu Allah bentuk. Kita lanjutkan di sini, ya. Setelah itu Allah bentuk. Membentuk tin lazib tadi, ya. Tanah yang lengket tadi. Lengket dan sudah berbau. Setelah Allah bentuk tanah tersebut, jadilah dia sol-sol kal fakhar. Sol-sol kal fakhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamaim masnun." Kami ciptakan Adam dari salsal, dari hamain masnun, dari tanah yang berbau. Apa itu salsal? Dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Rahman, ya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya, dua ayat dalam surat Al-Hijr, dalam surat Ar-Rahman. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi saya adik-adik harus banyak hafal Quran, ya. Karena kalau mau ceramah harus punya hafalan, ya. Murojaah, persiapan
biar punya hafalan Quran, biar bisa berdalil ya. Taib. Salsalin kal fakhar. Salsal ini apa? Salsal ini adalah tanah yang kering. Tanah yang kering. Kering tapi belum dibakar. Sehingga kalau diketuk ada bunyinya. Ada bunyinya, ada sol-solah katanya. Kata Ibnu Abbas. Jadi diketuk bunyi. Kalau tanah masih lembut, masih lihat kan nggak bisa tanah lihat. Bahasa ketuk nggak ada bunyinya, tapi udah kering diketuk ada bunyinya. Itu bahasa Arab namanya sol-sol. Makanya Allah mengatakan sol-sol kal fakhar, seperti tembikar. Kal fakhar tembikar. Kalau tembikar kan sudah dibakar, sudah dibentuk dibakar. Dibakar. Nah, kata Allah sol-sol di tanah tersebut sol-sol kal fakhar, dia belum dibakar tapi dia seperti tembikar. Setelah dia kering dan berbentuk, baru kemudian Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh. Kata Allah, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku telah menyempurnakannya, ya, telah aku menyempurnakannya bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiapkan ruh dari ruh yang aku ciptakan. Aku ciptakan kepada Adam. Hidup, Adam hidup. Subhanallah. Inilah proses penciptaan Bapak kita semua. Jadi itu tanah itu enggak ada dagingnya, enggak ada tulangnya. Ada dagingnya enggak? Enggak ada tulang, enggak ada daging, enggak ada tulangnya, enggak ada rambutnya, enggak ada apa-apanya. Tapi Allah tiup, tiba-tiba berubah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberi mukjizat, Nabi Isa bikin semacam burung, Nabi Isa tiup jadi burung beneran. Semuanya mudah bagi Allah. Allah merubah tongkat Nabi Musa dari kayu jadi ular. Ini kayu enggak ada sisiknya, enggak ada dagingnya, tiba-tiba jadi apa? Ular. Tinggal kun fayakun. Jadi Allah menciptakan fa idza nafakhtu fihi min ruhi, tatkala aku ciptakan tiupkan ruh, maka hiduplah Nabi Adam, maka sujudlah kepada Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sanadnya hasan li ghairihi, ya, pertama kali Adam muncul, ya, Adam bersin. Hidup dia. Di antara tanda kehidupan pertama kali dia apa? Bersin. Itulah Nabi Adam alaihi salam. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Sudah, silakan dihapus. Semuanya. Di TKI yang paling banyak hafalannya berapa juz? 15 ya? Alhamdulillah. Selesai bapak kita diciptakan, sekarang tinggal ibu kita. Siapa ibu kita? Hawa, ya. Penciptaan Hawa. Hawa. Taib, Hawa, ya, ciptaan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, alladzi khalaqakum
khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Zaujaha, ya. Kata Allah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Maksudnya adalah Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Adam, dan Allah menciptakan dari Adam, Allah ciptakan istrinya. Taib. Al-Quran tidak menjelaskan, Al-Quran hanya menyebutkan Allah menciptakan Hawa dari Adam. Tapi dari bagian mananya Allah tidak sebutkan. Ya, dari bagian mana Allah tidak sebutkan. Disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mar'ah min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya siapa? Tulang rusuk, yaitu Adam diciptakan tulang rusuknya siapa? Tulang rusuknya Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya siapa? Adam, ya. Khuliqatil mar'atu min dhila, ya. Jadi kapan Allah menciptakan, ya? Kapan Allah ciptakan Hawa? Setelah dalam surga atau sebelum masuk surga? Ya, ada yang bilang Hawa diciptakan setelah Adam masuk surga. Adam masuk surga enggak ada temannya. Ada buah-buahan, ada hewan-hewan, tapi enggak ada teman, enggak enak. Maka Allah ciptakan apa? Hawa. Yang benar tidak. Yang benar Allah ciptakan Hawa sebelum Adam masuk surga. Ya. Jawabannya sebelum masuk surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Berarti istrinya sudah ada. Tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekh Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Tafsirnya beliau berkata, perumpamaan orang Arab yaitu ar-rafiq qabla at-tariq. Yaitu artinya apa? Pendamping sebelum menempuh perjalanan. Adam perlu pendamping sebelum apa? Perjalanan. Kenapa? Karena pendamping siapa? Hawa. Kata dia maskanul qalb. Ini 17 tahun ke atas, ya. Tempatnya hati. Adapun surga maskanul badan. Tempatnya badan, tempat tinggalnya badan, tempatnya badan. Dan tempat hati lebih utama sebelum tempat apa? Badan, ya. Tempat hati lebih utama dari tempatnya badan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan Hawa, ya, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya kata Allah dalam ayat yang lain, liyaskuna ilaiha, ya. Allah ciptakan Hawa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, liyaskuna ilaiha, ya. Hawa diciptakan agar Adam tenang bersamanya. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya lelaki yang paling bahagia adalah lelaki yang bisa tenang sama istrinya, ya. Adik-adik belum paham, ya. Laki yang tenang, laki-laki yang bisa tenang sama istrinya. Kalau dia bisa tenang di rumah, tentram dengan istrinya di rumah, berarti dia laki-laki yang paling bahagia. Tapi kalau ternyata dia tidak tentram di rumah, ya, pengennya keluyuran, ya, pengennya ketemu kawan-kawan, ya,
main golf sama kawan, main catur sama kawan, makan-makan sama ngobrol sama kawan, sampai istri enggak betah ngobrol sama istri, berarti laki-laki tidak bahagia, laki-laki menderita ya. Laki-laki yang bahagia adalah kebahagiaan sungguhnya adalah bersama istrinya, liyaskuna ilaiha, karena wanita diciptakan sebagai tempat tenteramnya suami. Ada yang enggak usah catat yang ini ya. Kemudian faedah dari sini juga kita bisa ambil ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqal mar'atu min dhila, bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Ini maksudnya cuma Hawa saja ya. Cuma Hawa saja. Ya, bukan setiap wanita dari tulang rusuk suaminya ya. Sebagian orang mengatakan, coba cek di rongsen, kalau tulang rusukmu lengkap, berarti kamu enggak punya istri. Kalau ada yang hilang, berarti ada istrimu. Sampai ada yang kemarin bilang, kalau saya ketemu perempuan itu jodoh saya, tiba-tiba tulang rusuk saya sakit. Berarti itu yang hilang sama dia. Ini khurafat semuanya. Yang benar cuma Hawa yang diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tetapi tatkala dia proses penciptanya dari tulang rusuk, proses itu memberi faedah perangai. Perangainya bahwasanya wanita ya tidak sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu." Ya, ketahuilah bahwasanya para wanita, berbuat baiklah kepada para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kepada para wanita, berwasiat untuk berbuat baik kepada para istri, karena para istri diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kata para ulama maksudnya lisannya. Wanita itu paling bengkok apa? Lisannya ya. Dan tidak mungkin kau meluruskannya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk pasti patah. Enggak bisa. Kalau kau biarkan ya nikmati saja dengan kebengkokannya. Jadi wanita pasti ada kekurangannya. Tidak mungkin dia lurus ya. Dan ini Nabi sebutkan agar para suami bersahabat dengan wanita. Kenapa wanita dikatakan dia apa dampak dari dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok? Wanita lebih mendahulukan atifahnya, perasaannya daripada nalarnya, daripada akalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, naqisati aqlin, wanita kurang dari akalnya kurang. Ya, karena tidak seperti lelaki, lebih bijak menghadapi, kemudian tidak segera terprovokasi, kemudian lebih memandang ke depan. Ya, adapun wanita maka seperti itu, ya, bengkok dan lisannya kurang bisa dia jaga ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau seandainya salah seorang dari kalian wahai suami berbuat baik kepada istrinya selama setahun, kemudian tiba-tiba sang istri melihat kesalahanmu sedikit, dan dia berkata, "Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama sekali kepadaku." Sekarang saya ingatkan kepada ibu-ibu ya, jangan suka demikian ya, karena sebagian wanita emosi akhirnya membuat statement-statement yang menyatakan dia lupa dengan kebaikan suami ya. Padahal suami sudah berbuat baik ya sekian lama, tiba-tiba suaminya melakukan kesalahan, maka dia pun mengatakan, "Kau memang tidak pernah sayang kepadaku. Kau pernah memang selalu mendahulukan orang tuamu. Kau tidak pernah berbuat baik kepada keluargaku." Padahal seperti itu tidak boleh seperti itu. Padahal suaminya mungkin sudah berkorban, sudah berjuang, berbuat baik kepada mertua, berbuat baik kepada keluarga dan yang lainnya. Maka jangan sampai gara-gara satu kesalahan kemudian mengatakan kau tidak pernah. Dan ini sebab utama wanita masuk neraka. Karena Nabi SAW ketika salat Id, Nabi SAW datang kepada para wanita, khusus Nabi nasihat mereka. Kata Nabi SAW, "Tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai ma'syaran nisa, wahai wanita sekalian, bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Kenapa? Li'annakunna takfurna al-ashir wa tukthirna asyakat. Karena kalian wanita suka kufur kepada suami, maksudnya kufur apa? Lupa dengan kebaikan suami. Wa tukthirna asyakat, dan suka mengeluh ya, mengeluh dalam kehidupan. Maka dari sisi lain wanita harus sadar akan kekurangannya. Di sisi lain para lelaki harus memahami kondisi wanita. Kalau mereka salah itu wajar, harus diulang-ulang dikasih tahu karena mereka memang tercipta dalam kondisi apa? Bengkok ya. Ya, bahkan saya ketemu kawan, istri saya doktor S3, terus di rumah ya sama ya bengkok, mau S3 mau profesor tetap di rumah apa? Bengkok. Dia wanita tetap aja wanita ya. Ya, dia profesor dalam bidang tertentu, dalam bidang lain dia bengkok ya, kurang akalnya ya. Tapi ini di antara tentang penciptaan Hawa ya. Taib. Setelah Nabi Adam diciptakan ya, dan Hawa diciptakan, atau sebelumnya, jadi sebelum Hawa diciptakan ada suatu kejadian ya, ada suatu kejadian sebelumnya, yaitu ya kejadian sebelumnya yaitu
Allah menyuruh malaikat dan jin, iblis untuk sujud kepada Adam. Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Baik. Sebelum saya jelaskan tentang Allah kenapa menyuruh malaikat dan iblis itu kepada Adam, apa keistimewaan Adam? Keistimewaan Adam. Adam memiliki keistimewaan beberapa keistimewaan. Yang pertama, manusia yang pertama. Ya. Abul Bashar. Kemudian istimewa yang kedua, Pak, Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Allah mengajarkan segala sesuatu. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam. Kemudian yang terakhir, Allah menyuruh malaikat sujud. Ya, inilah di antara keistimewaan Adam alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama Adam alaihissalam, Allah ciptakan Adam dengan sempurna, ya. Allah menciptakan Adam dalam hadis disebutkan tuluhu sittuna zira'an. Tuluhu sittuna zira'an. Tingginya 60 hasta. Hasta adalah ini dari ujung jari sampai ke siku. Ya, kira-kira sekitar berapa? 30 meter. Tapi saya tanya sama antum, dinosaurus berapa tingginya? Emang ada dinosaurus? Kalau ada tingginya berapa? Cuma 15 meter. Adam lebih tinggi daripada dinosaurus. Dinosaurus dipukul sama Adam selesai. Tapi apakah dinosaurus ada atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Intinya Adam apa? Orangnya tinggi. Berapa tingginya? 30 meter. Ini cuma berapa? 4 meter, 4 meter setengah. Ya, bayangkan. 30 berarti 10 kalian, ya 15 apa? 8 kalian daripada tinggi ini. Berarti tinggi sekali Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yazilil khalqu ba'du yankusu ba'du hatal an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yazilil khalqu yankusu ba'du hatal an." Kemudian manusia berkurang tingginya sampai sekarang. Jadi 30 meter berkurang sampai pendek-pendek seperti kita dan antum-antum sekalian. Jadi tingginya 60 hatta kemudian apa? Berkurang ya, jadi pendek ya. Menyusut. Jadi di antaranya. Kemudian Adam alaihissalam dia sangat tampan. Adam sangat tampan. Jadi kita ini ya tingginya nyusut, tampannya nyusut. Sangat tampan. Ya, kenapa? Karena Adam produk asli. Siapa yang ciptakan? Allah, langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari ayah dan ibu ya. Jadi Adam sangat tampan. Oleh karenanya disebut dalam hadis bahwasanya orang-orang penghuni surga ala surati Adam. Penghuni surga ala surati Adam. Ala surati Adam. Penghuni surga dalam bentuk Adam. Karenanya sebagian ulama mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam Isra Mi'raj, maka Nabi melihat Nabi Yusuf sangat tampan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad u'tiya syatral jamal." Sungguhnya Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Kata sebagian ulama, setengah tampannya Adam buat Yusuf alaihissalam. Adam lebih tampan daripada Yusuf. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya Adam adalah makhluk yang spesial diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Dalam riwayat Ibnu Umar berkata, "Khalaqallahu ya arba'an
biyadihi. Allah menciptakan empat perkara dengan tangannya langsung. Di antaranya adalah al-arsh, yang kedua adalah al-qalam, yang ketiga adalah Adam, yang keempat adalah jannatu adn. Di antara yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dengan dalil ini Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Spesial. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Barang siapa yang mengingkari Allah punya kedua tangan, berarti dia telah mengingkari keistimewaan Adam alaihissalam. Kalau ternyata Adam tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, kalau gitu apa istimewanya Adam dibandingkan iblis dan dibandingkan yang lainnya? Makanya waktu Allah mengatakan, "Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah kau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kalau kedua tangan ternyata ditakwil, diartikan dengan kekuatan, dengan nikmat, maka iblis bisa bantah. Saya juga diciptakan dengan kenikmatanmu, saya juga diciptakan dengan kekuatanmu. Tapi iblis tidak bisa bantah dari sisi itu. Ini menunjukkan Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak datang orang-orang manusia semuanya kepada Adam alaihissalam, kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Semua manusia tahu Adam spesial. Produk pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Manusia. Tidak sama dengan manusia yang lain, ya. Dan Allah jadikan dalil bahwasanya Adam diciptakan dengan kedua tangannya untuk memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Lantas kita bilang Allah tidak punya tangan? Bagaimana sifat Allah? Tangan Allah banyak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ya wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Mereka tidak menggantungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat, bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maha besar, tidak mungkin tangannya sama dengan tangan manusia. Mereka bilang Allah punya tangan, kalau punya tangan seperti tangan manusia. Bilang tidak, Allah punya tangan tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tapi dia adalah tangan yang sangat agung, sifat yang sangat mulia. Di antaranya dengan kedua tangannya Allah menciptakan apa? Adam alaihissalam. Ini keistimewaan Adam yang kedua, ya. Pembahasannya panjang dalam akidah wasithiyah, saya sudah bahas, ya. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan Adam, Allah mengajarkan Adam segala sesuatu. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu, nama-nama, nama ini. Allah, Adam tahu semuanya. Mudah bagi Allah, tinggal Allah masukkan ilmu dalam dalam datanya Adam, selesai. Allah mau kasih ilmu gampang. Ya. Allah tinggal masukkan data ke otaknya Adam, selesai. Adam tahu semuanya. Ya. Kok bisa Ustaz? Ya, itu urusan Allah, gampang, kun fayakun. Tinggal masukkan data, Adam tahu semuanya. Maka thumma aradahum 'alal malaikati. Di antaranya Allah tunjukkan Adam lebih mulia daripada malaikat. Allah tampilkan nama benda-benda tersebut kepada malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama benda-benda ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka, malaikat mengaku, ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali Kau yang ajarkan kepada kami. Ini adab para malaikat. Mereka mengaku semua ilmu dari siapa? Allah. Makanya tidak, adik-adik tidak boleh sombong kalau punya ilmu dari siapa? Allah. Jangan bilang karena saya pintar, karena saya rajin, karena saya diomelin terus sama abah. Enggak. Karena semua itu yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tatkala malaikat tidak bisa jawab, maka disitulah iblis pun tidak bisa jawab. Malaikat tidak bisa jawab, maka muncullah Adam kasih tahu ini namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ya, ternyata Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka Allah mengatakan, saya kan sudah bilang sama kalian, aku mengetahui tentang yang gaib di langit dan gaib di bumi. Malaikat aja penghuni langit ada hal gaib mereka tidak tahu. Bagi kita malaikat makhluk gaib, kita enggak tahu. Malaikat sudah di langit, ternyata ada hal gaib di langit yang malaikat juga tidak tahu. Wa alamu ma tubdun, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Ini apa yang kalian sembunyikan maksudnya apa? Sebenarnya Allah mengatakan aku tahu iblis hasad. Yang disembunyikan oleh iblis tidak ditampakkan, Allah tahu tentang hasadnya apa? Iblis. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi intinya Allah muliakan Adam dengan mengajarkan kepada dia ilmu, dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu menjadikan seorang mulia.
Ilmu itu bukan perkara remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan la ilaha illallah, dan Allah menggandengkan persaksian Allah dengan malaikat dan persaksian para ahli ilmu. Bayangkan Allah untuk berdalil tentang agungnya la ilaha illallah, Allah mempersaksikan agungnya la ilaha illallah. Allah gandengkan dengan persaksian malaikat, dan Allah gandengkan persaksian para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ulama orang berilmu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat, Allah menyuruh malaikat sujud dan iblis juga sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Qala rabbuka lil malaikati isjudu Qala rabbul malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Kecuali iblis. Baik, azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Baik. Nih, silakan. Baik, para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sampai cukupkan di sini aja terlebih dahulu. Kita akan mengambil beberapa faedah yang berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan ya. Faedah-faedah. Yang pertama ya, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Kenapa? Karena semuanya nenek moyang kita sama-sama siapa? Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya Islam tidak suka dengan seperti itu, kesombongan. Kata Nabi SAW, ya, Inna Allaha auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Kata Nabi SAW, Allah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian bertawadhu'lah, sehingga tidak ada yang bangga dengan sukunya terhadap yang lainnya. Jadi Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbagai macam model kulit, bukan untuk saling menghina yang lainnya. Ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Buat apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Saling mengenal artinya saling mengenal, saling sayang, saling pengertian, saling merendahkan, bukan untuk sombong dan angkuh. Namun ini penyakit susah hilang. Bangga dengan apa? Dengan suku. Saya, ya, kalau ada yang mengatakan saya suku Jawa, mungkin sombong dengan Jawa. Mungkin saya suku Bugis, sombong dengan Bugisnya. Saya suku Madura, sombong dengan Madura. Nanti ada satu saya Arab, suku sombong dengan Arabnya. Ada satu saya Yahudi, sombong dengan apa? Yahudinya. Wah, terjadi manusia seperti itu. Makanya dia mengatakan arba'atun fi ummati, 4 perkara yang tidak hilang pada umatku. Ya, la yatrukunahunna, mereka belum bisa meninggalkannya. Di antaranya al-fakhru bil ansab, sombong dengan nasab. Sombong dengan saya keturunan ini, saya keturunan, saya darah hijau, saya darah biru, ya. Saya keturunan ini, saya keturunan nabi, saya keturunan siapa, saya keturunan raja. Enggak, kita Allah tidak menilai sama sekali ras. Allah tidak menilai sama sekali dengan suku. Kalau Allah menilai suku dan ras, Allah tidak adil dong. Orang yang ciptakan Arab berarti lebih bagus daripada ras kita misalnya, enggak benar. Makanya Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin 'ala al-ajami wala ajami 'ala arabi, ya. Walal aswad 'alal abyad walal abyad 'alal aswad illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap selain non Arab, dan sebaliknya tidak ada keturunan kelebihan non Arab dibandingkan Arab, berkulit putih dibandingkan kulit hitam, berkulit hitam dibanding kulit putih, kecuali dengan apa? Takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling
mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan tatkala kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka sudah diberi gelar dengan Muhajirin Ansar. Ini gelar yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tapi terjadi sesuatu permasalahan, ada salah seorang dari Ansar mendorong Muhajirin atau sebaliknya, maka tiba-tiba mereka terjangkiti asabiyah, fanatik. Ya lal Ansar, wahai orang Ansar, ya lal Muhajirin, orang Muhajirin. Nabi marah. Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhirikum, apakah ada yang menyuruh dengan seruan jahiliyah? Saya masih ada di antara kalian. Da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi, tinggalkan semua seruan jahiliyah. Kelompok-kelompok Muhajirin Ansar itu bau yang busuk, kata Nabi. Padahal yang mereka serukan Ansar dan Muhajirin. Nama yang syar'i. Tetapi tatkala diserukan ada fanatik di baliknya, ini masalah. Dan nampaknya Islam, ya kaum Ansar. Nama kaum Ansar, kaum Muhajirin Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Lah ente siapa nama enggak ada di Al-Qur'an? Ya, enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Ya. Kemudian nama suku-suku kita enggak ada dalam Al-Qur'an. Kemudian ini bukan Muhajirin Ansar dia dalam Al-Qur'an, tapi tatkala diungkapkan wahai kaum Ansar kaum Muhajirin dalam rangka untuk saling menyerang, maka Nabi mengatakan da'uha fa innaha muntinah, buang itu semua seruan-seruan, itu bau busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam. An-nasu ya min Adam. Semua manusia dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam dari tanah. Maka Allah ciptakan kita dari tanah bukan untuk sombong. Tanah apa yang mau disombongkan dengan tanah ya. Kita injak-injak tanah tersebut ya. Maka jangan sampai seorang sombong dengan suku dan rasnya. Orang yang bertakwa saja tidak boleh sombong, apalagi yang tidak bertakwa. Jadi itu buang, jangan orang ini suku ini, jangan, enggak usah. Itu setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Setiap suku, mau suku Jawa, mau suku Bugis, mau suku Ambon, ada yang baik, ada yang buruk. Mau Eropa, mau Yahudi, mau mau apa Yahudi maupun Eropa maupun Arab, ada yang baik, ada yang buruk ya. Semuanya ada yang bertakwa, ada yang tidak baik ya. Ya, sama Ahlul Bait juga demikian, ada Ahlul Bait yang baik, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada yang enggak baik seperti Abu Lahab ya. Enggak baik ya. Taib. Ini yang pertama, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Dari sini kita tahu ya, dalam Islam tidak ada kasta. Dan ini bantahan telak kepada bantahan kepada Yahudi, kepada Hindu ya, yang menjadikan mereka Yahudi menganggap dia kasta terbaik di alam semesta. Kata dia, nahnu sya'bullahil mukhtar, kita ini adalah suku pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tu Allah tidak pandang. Kita ini yang dipandang oleh Allah, yang lainnya neraka, kita aja yang masuk surga. Inilah Yahudi. Hindu juga bagi kasta menjadi 4 ya, namanya kasta apa? Brahmana. Kemudian apa? Ksatria. Kemudian Waisa, Sudra. Yang kasihan yang paling bawah ya. Kasta Sudra yang paling menderita ya. Intinya ini perlu pembahasan sendiri, tapi ini adalah salah dalam Islam, tidak ada memandang beginian. Terus ras, suku, asal enggak ada. Yang dipandang adalah ketakwaan. Oleh karenanya Bilal bin Rabah, Habasyi, berkulit hitam, masuk surga. Salman Al-Farisi dari Persia masuk apa? Surga. Abu Lahab ya dari Hashimi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi, masuk neraka. Penyair berkata, waqad rafa'al Islam Salman Al-Farisi waqad wada al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang nasabnya tinggi, yaitu Abu Lahab ya. Jadi Islam hanya memandang ketakwaan. Taib yang ketiga, faedah yang ketiga, bantahan terhadap Darwin. Teori Darwin, Charles Darwin. Darwin ini termasuk salah satu ateis ya. Dia mengatakan manusia dari mana? Monyet. Dia saja sendiri dari monyet ya. Dan subhanallah ada sebagian yang dianggap ulama di Indonesia mulai seakan-akan membenarkan hal ini. Ya, bahwasanya kata mereka dulu sebelum Adam ada manusia, sebelum Adam yang dia kemudian tidak sempurna, kemudian melalui proses jadi Adam. Enggak benar. Adam tidak proses langsung jadi apa? Ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan manusia sebelum apa? Adam produk pertama langsung
tampan, langsung gagah, langsung tinggi. Enggak berubah dari monyet dulu ya. Ini Charles Darwin kalau antum lihat, coba antum perhatikan fotonya. Mungkin dia di depan foto, di depan kaca, saya kok mirip monyet. Akhirnya dia, saya keturunan monyet. Kalau dia keturunan monyet, kita enggak ya. Kata dia, monyet mengalami proses evolusi ya. Dari tadinya rambutnya banyak, kemudian berubah-ubah ganteng-ganteng, tadinya tunduk, akhirnya berdiri, kemudian jadi gagah ya. Jadi mulutnya jadi enggak masuk akal sudah. Monyet-monyet sekarang pun enggak ada yang ganteng-ganteng, dari dulu begitu aja. Seharusnya kalau jadi ganteng, monyet sekarang sudah di taman safari yang 100 tahun yang lalu, sekarang harusnya tambah ganteng ya. Ada perubahan. Ini enggak ada perubahan-perubahan. Enggak benar. Kita pun enggak pernah berubah, harusnya kita tambah jadi apa gitu kayak. Tahu-tahu keluar sayap di belakang atau apa, enggak ada. Itu kebohongan aja ya. Jadi enggak ada ya. Yang benar teorinya kebalik. Justru yang sempurna menjadi kurang sempurna. Allah ciptakan Adam langsung gagal atau tidak? Ya, kemudian semakin hari semakin menyusut, gantengnya menyusut, tingginya menyusut. Ini dibalik sama dia ya. Dari buruk nenek moyang kita monyet kemudian jadi apa? Manusia. Oleh karenanya ini teori berbahaya dan ini teori berkaitan dengan akidah, bukan main-main ya. Seakan-akan kita mendustakan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka harus tidak boleh kita beriman, bahkan kita harus bantah teori Darwin ini yang mengantarkan kepada ateisme ya. Taib, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita esok hari. Kisah Nabi Adam masih belum selesai. Nenek moyang kita masih ingin kita dengar cerita tentangnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.